Ini adalah suara dari paus sperma, salah satu binatang yang menghasilkan suara terkeras di dunia. Paus sperma menghasilkan suara sekeras 230 desibel. Bahkan suara ini lebih keras dari suara pesawat lepas landas yang berkisar 130 desibel. Ngomong-ngomong soal paus sperma, kenapa ya paus ini diberi nama paus sperma? Hai, selamat datang di Teman Sains. Paus sperma atau paus kepala kotak memiliki nama ilmiah Physeter macrocephalus. Adalah hewan terbesar dalam kelompok paus bergigi, sekaligus hewan bergigi terbesar di dunia. Di mana paus sperma jantan bisa mencapai panjang 18 meter, sementara betina bisa sepanjang 12 meter dengan bobot antara 20 hingga 57 ton. Paus sperma adalah bagian dari binatang cetacea yang mencakup semua spesies paus dan lumba-lumba. Karena paus sperma adalah mamalia laut, maka mereka juga membutuhkan oksigen dari udara untuk bernafas. Dan ketika mereka muncul ke permukaan, mereka juga menyemburkan air dari lubang semburnya, di mana air itu adalah air yang telah terakumulasi di sekitar bagian lubang sembur dan bukan air yang masuk ke dalam paru-paru mereka. Paus sperma sangat mudah dikenali dari kepala perseginya yang besar dan rahang bawah yang sempit. Ukuran kepala mereka cukup besar, terlebih untuk pejantannya yang bisa mencapai sepertiga dari panjang tubuh paus sperma. Bahkan untuk nama spesiesnya sendiri, Macrocephalus, diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti kepala besar. Berbeda dengan kebanyakan paus lain yang mempunyai kulit yang licin, kulit paus sperma biasanya terlipat-lipat dan berkerut dengan warna abu-abu dan kadang terlihat berwarna coklat di bawah sinar matahari. Mereka juga tidak mempunyai sirip dorsal yang jelas, melainkan hanya tonjolan berbentuk segitiga pada bagian 2/3 panjang badannya, yang diikuti dengan tonjolan-tonjolan kecil sampai ke pangkal ekor. Paus sperma adalah salah satu hewan paling sosial yang bisa ditemukan di hampir seluruh lautan dunia, dari wilayah Khatulistiwa hingga perairan Arktik. Tetapi mereka cenderung bermigrasi ke perairan Khatulistiwa yang lebih hangat, terutama saat musim kawin tiba. Paus sperma termasuk mamalia yang cukup sulit dipelajari, karena pada umumnya mereka menghabiskan hidup di lautan lepas dan sangat jarang mendekati pesisir. Bahkan mereka bisa menyelam hingga kedalaman 3000 meter selama 60 menit untuk mendapatkan mangsa utamanya, yaitu cumi-cumi raksasa, hiu, skatfish, dan beberapa ikan pedalaman laut lainnya. Karena terbiasa berenang di perairan gelap, paus sperma juga menggunakan ekolokasi seperti halnya paus lainnya. Ekolokasi ini memiliki peran untuk bernavigasi, mencari makan, dan juga berkomunikasi. Caranya yaitu dengan mengirimkan suara berupa semacam klik berfrekuensi tinggi dari kantung udara di kepala mereka, lalu dirambatkan melalui organ seperti lilin bernama spermaceti. Suara itu kemudian akan menggema di dalam air dan memantul dari objek sekitar, di mana pantulan itu diterima lagi oleh organ spermaceti pada paus sperma. Getaran yang diterima ini diteruskan di sepanjang saluran lemak halus, lalu ke tulang telinga. Uniknya, saat melakukan ekolokasi, paus sperma bisa dengan mudah menyorot lokasi mana yang ingin mereka ketahui. Cara mereka melakukannya seperti halnya kita saat menyorotkan cahaya dengan lampu senter. Dalam perkembangbiakannya, paus sperma betina mencapai kematangan seksual sekitar usia 9 tahun, sedangkan pada pejantan berlangsung antara usia 10 hingga 20 tahun.
Meskipun jantan dewasa secara seksual sudah matang di usia 10 tahun, mereka biasanya baru aktif bereproduksi pada akhir usia 20-an. Untuk masa kehamilan, paus sperma betina mengandung bayinya selama 14 hingga 16 bulan. Dan ketika sudah lahir, sebenarnya anak paus sperma bisa makan makanan padat sebelum usia 1 tahun. Meski begitu, induknya tetap akan terus menyusuinya selama beberapa tahun ke depan. Selama sekitar 10 tahun pertama, paus sperma jantan hanya sedikit lebih besar daripada betina. Lalu mereka akan tumbuh dengan ukuran yang berbeda seiring bertambahnya usia, di mana mereka akan mencapai panjang maksimumnya sekitar 30 tahun dengan masa hidup hingga 70 tahun. Bicara soal nama mereka, paus sperma, banyak yang heran mengapa hewan ini dinamakan paus sperma. Apalagi bagi sebagian orang, kata sperma mungkin terdengar jorok. Apakah karena bentuk tubuhnya yang mirip dengan sperma atau ada alasan lainnya? Penamaan ini berasal dari masa kejayaan industri perburuan paus komersial pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19. Di masa itu, para pemburu paus baru mengetahui bahwa kepala paus sperma berisi organ besar yang di dalamnya terdapat cairan putih kekuningan mirip sperma dan berbau amis. Selama musim panen paus, organ yang kemudian diberi nama spermaseti ini dianggap sebagai temuan unik yang bahkan diperjualbelikan. Spermaseti memiliki volume sebesar 2000 liter dan dapat memanjang hingga 40% dari panjang tubuh paus. Cairan ini bisa didinginkan menjadi lilin, di mana mereka bisa digunakan dengan berbagai macam fungsi, seperti pembuatan salep, krim kosmetik, lilin halus, pomade, produk finishing tekstil, hingga pelumas. Lalu ada fakta unik selama perburuan paus di abad ke-19, yang mana lama-kelamaan penangkapan paus sperma ternyata tidak semudah di tahun-tahun sebelumnya. Saat itu, peneliti juga menemukan kalau jumlah tangkapan dan akurasi para pemburu menurun hingga 58% selama beberapa tahun. Fenomena ini ternyata bukan karena kemampuan pemburu paus yang menurun, melainkan paus spermalah yang telah belajar dari pertemuan-pertemuan mereka dengan manusia. Paus ini tampaknya telah belajar dari kesalahan dan mulai beradaptasi. Mereka justru memakai taktik baru, salah satunya seperti berenang cepat melawan arah angin yang berasal dari kapal pemburu paus. Bahkan taktik cerdik ini bisa dengan cepat segera menyebar ke seluruh komunitas paus, sekalipun untuk paus sperma yang sama sekali belum pernah bertemu manusia. Mereka bisa belajar dengan mengikuti paus-paus yang berpengalaman. Ada beberapa hal menarik tentang paus sperma. Tahukah kalian, ternyata otak paus sperma lebih dari 5 kali berat otak manusia dan pemilik otak terbesar dari semua hewan yang diketahui dengan berat rata-rata hingga 7 kg. Paus sperma juga mempunyai posisi tidur siang yang unik. Sebelum tidur, paus sperma akan menyelam sedalam beberapa kali panjang tubuhnya, lalu memposisikan kepalanya mendongak ke atas lalu tidur. Di posisi ini, paus sperma cukup tidur selama 10 hingga 15 menit. Ini hanya sekitar 7% dari waktu tidur dalam sehari, dan jauh lebih sedikit daripada hampir semua mamalia lainnya. Menurut hipotesis, posisi ini akan mempermudah mereka saat terbangun, di mana hanya dengan beberapa kali kibasan ekor saja, itu sudah cukup menaikkan mereka ke permukaan untuk bernafas. Keberadaan paus sperma sangat penting bagi kehidupan ekosistem. Oleh manusia, membuat paus sperma menjadi satwa dilindungi karena keberadaannya yang terancam punah. Ukuran populasi paus sperma sebenarnya tidak diketahui dan hanya perkiraan antara 200.000 sampai 1.500.000 ekor di seluruh dunia, kecuali hanya populasi di perairan Alaska saja yang belum diketahui.
Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan subscribe channel teman sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.